Nama aslinya Charlie itu emang Charlie Van Houten. Itu pakai P bukan pakai F. Jadi Charlie Van Houten itu bukan nama palsu atau nama panggung, itu nama atlet jalan cepat Thailand Ong Bak Tritaput Ming Tat Nom pernah bilang, orang-orang yang hidupnya jauh dari penolakan itu halo, gue Angga Ampuh dan selamat datang di kolom podcast. Pertama, nama atlet Thailand yang gue sebut di awal tadi adalah ngasal. Yang kedua, olahraga jalan cepat itu beneran ada loh. Serius gue. Dan yang ketiga, topik kolom podcast di episode 19 ini adalah penolakan. Kenapa gue milih topik atau milih ngomongin soal penolakan? Karena hidup gue tuh isinya penolakan semua gitu. Serius. Ya gak semua sih, tapi hampir semua. Gimana sih? Gak semua tapi hampir semua. Pokoknya gue termasuk orang yang akrab gitu sama penolakan. Kalau bukunya Teteh Sinta Ridwan tuh Berteman dengan Kematian, maka gue akan bikin buku Berteman dengan Penolakan. Halah. Karena serius, gue pernah ajak nikah orang ditolak. Terus gue pernah bahkan sering minta orang lain buat ngisi, buat jadi tamu, buat kolaborasi sama kolom podcast, ditolak. Itu sering banget. Bahkan lebih banyak ditolaknya dibandingkan yang akhirnya mau gitu kolaborasi sama kolom podcast. Gue gak mengglorifikasi penolakan-penolakan yang pernah gue alamin gitu ya. Maksud gue juga ngomong kayak gini karena mau gak mau penolakan itu ya pasti akan lu hadepin, pasti akan lu temuin gitu. Kayak gak mungkin aja gitu ada orang yang hidupnya diterima terus atau mulus terus gitu, gak pernah ada penolakan. Dan sebenarnya soal penolakan ini atau ngomongin penolakan tuh udah gue senggol-senggol dari beberapa episode di kolom podcast gitu, di episode-episode sebelumnya gitu. Kayak misalnya di episode 14 gue ngebahas soal silent treatment. Itu ujung-ujungnya atau nyenggol-nyenggolnya ya soal penolakan lagi. Terus di episode 13 friendship atau fellowship, tentang gimana kalau lu follow orang, follow teman baik lu tapi ternyata gak di follow back gitu, terus kayak ngerasa lu ditolak gitu. Terus episode 4 checklist biru dan gak checklist biru. Ada beberapa orang yang alasannya kenapa gak checklist biru karena takut ketika dia chat terus gak dibales gitu, cuman dibaca doang gitu, penolakan lagi. Terus episode 2 ngomongin soal privilege gitu. Beberapa hal, beberapa impian lu, beberapa ekspektasi lu itu kadang mendapatkan penolakan karena kita gak punya privilege gitu. Karena gue gak punya privilege gitu. Dan ngomongin soal penolakan ya, yang paling kasihan tuh sebenarnya pinggang tau. Kenapa coba? Ditolak terus. Tolak pinggang. Oke. Mudah-mudahan ada yang kena ya. Dan buat ngomongin penolakan, gue udah coba wawancara 3 orang dari lingkar terluar gue soal penolakan. Ada yang mahasiswa, ada yang udah S2, terus hidupnya juga sudah sangat-sangat settle gitu ya. Terus juga ada kenalan gue dari Indonesia Timur gitu. Dan dari 3 orang ini, itu satu kesimpulan yang paling jelas, yang paling nyata. Semuanya atau ketiganya ini ngerasain sakit ketika mendapatkan penolakan gitu. Karena kunci untuk bisa paham gitu konsep penolakan ini, ya lu harus bener-beneran aware dulu gitu. Apa sih yang dianggap sebagai penolakan tuh yang kayak gimana gitu. Walaupun gak harus lu baca buku, lu gak harus buka Twitter, baca thread panjang, gak harus ikut webinar. Yang namanya penolakan jelas kok, terang kok gitu ya. Mungkin agak ngeblur tuh paling penyangkalan gitu atau denial ya. Karena gue sempat nanya ke temen gue yang anak psikologi, udah lulus dan udah jadi praktisi gitu ya. Sekarang dia udah kerja juga di bidang psikologian gitu. Gue nanya, penolakan sama penyangkalan tuh beda apa sama? Terus jawaban dia simple, coba lu pakai term bahasa Inggris gitu, reject and denial gitu. Ya iya beda sih. Dan gue gak akan ngomongin denial ya, maksudnya sedikit soal penolakan dan penyangkalan gitu. Penolakan tuh terang,
terang benderang, clear gitu. Lu ditolak ya ditolak gitu. Tapi kalau penyangkalan tuh adanya dan berawalnya biasanya dari diri. Kayak misalnya lu nggak terima dengan penolakan yang lu terima gitu, yang lu dapat gitu. Akhirnya lu nyangkal, enggak, gue nggak kayak gini. Tapi di dalam diri lu aja atau di dalam kepala lu. Contoh paling sederhana. Misalnya lu PDKT sama cewek atau lu PDKT sama cowok. Si cowok atau si cewek itu udah jelas bilang, tolong ya jangan chat gue lagi, gue udah punya pasangan gitu. Atau bisa gak sih gak usah chat kayak gini gitu. Tapi lu terus ngechat. Lu tuh menyangkal gitu bahwa dia tuh udah gak mau sama lo. Dia tuh udah menolak lu secara jelas gitu, pakai kata-kata gitu ya, terang gitu. Tapi lu menyangkal terus di kepala lu, di hati lu. Tuh denial gitu. Sedikit ya, mudah-mudahan sih nangkep. Balik lagi ke 3 orang yang gue wawancarain ini, ketiganya itu ngerasain sakit ketika ditolak. Dan ada yang bilang penolakan tuh bukan cuma soal cinta ya, tapi kalau misalnya nggak diperjelas gitu, lu ketika nanya ke teman lu gitu atau nanya ke sahabat lu atau ke pasangan lu gitu, pernah nggak sih ngalamin penolakan? Yang terbesit pertama atau yang kelintas pertama adalah penolakan soal cinta, ditolak cinta gitu. Bro, penolakan tuh bukan cuma soal cinta. Hidup bukan cuma soal cinta gitu, banyak penolakan di lingkungan pertemanan, lu gak diajak nongkrong, lu gak masuk circle, penolakan lu masuk perguruan tinggi favorit lu, penolakan lamaran kerja, penolakan ngajak ketemu, penolakan lu minta berteman di media sosial, banyak banget gitu. Bahkan salah satu orang yang gue wawancarain ini, dia ngalamin dan ngerasain penolakan atas value yang dia punya sendiri gitu. Serem banget gak sih lu? Value yang jelas lu punya gitu, lu kenal gitu, tapi lu tolak dan lu sendiri gitu yang nolak value lu, kan gimana gitu ya. Dan 3 orang ini juga salah satunya tuh ada yang bilang penolakannya tuh soal cinta. Dia beda agama, jelas dong, terang dong penolakannya akan datang dari mana dan dalam bentuk apa gitu. Dan dia menyikapi itu akhirnya dengan lebih hati-hati gitu. Dan itu adalah bentuk trauma yang gak kita sadarin gitu. Karena kalau ngomongin trauma ya, ada kebanyakan orang, gue gak tahu sih lu gimana, kebanyakan orang itu berpikir atau beranggapan kalau trauma tuh harus yang sampai depresi, harus yang sampai berdampak dan sangat-sangat merugikan gitu. Padahal trauma bisa timbul dari hal-hal paling kecil, hal-hal paling sederhana gitu. Dan kita nggak sadar gitu tuh bahwa kita tuh trauma. Kayak lebih berhati-hati ketika lu mau lu bercanda ke orang yang lu bercandain tuh marah gitu. Terus lu berhati-hati ke depannya gitu. Mungkin itu positif ya buat sebagian besar orang gitu. Oh iya nih, tapi bisa jadi itu adalah bentuk trauma kecil yang lu nggak sadarin gitu. Dan selagi trauma itu nggak mengganggu dan nggak merugikan, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas maksud gue, jangan sampai nggak mengenal dan nggak tahu gitu bahwa kita punya trauma akan satu hal. Balik lagi ke soal penolakan ini, menerima penolakan tuh bukan berarti lu jadi nggak sedih gitu, lu jadi nggak ngerasain sakit hati gitu. Nggak bisa bro. Manusia itu pada dasarnya, manusia tuh makhluk sosial dan ada salah satu hasrat. Kita tuh pengen ngerasa dibutuhin gitu. Kita pengen ngerasa diterima gitu. Itu paling basic, walaupun sudah banyak yang bisa matahin kayak ya udah nggak apa-apa, kita nggak harus diterima sama semua orang gitu. Semua orang nggak harus terima kita kayak gitu. Dari 3 orang yang gue wawancarain ini, rata-rata pada berhasil mengatasi penolakan-penolakan yang diterima dalam hidup gitu. Dan waktunya ya beda-beda. Maksudnya ada yang lama, ada yang singkat, bahkan ada yang jadiin penolakan di hidupnya tuh ya bener-bener untuk motivasi gitu. Kayak artikel-artikel kalau lu nyari di Google, lu ketik deh penolakan dalam hidup, itu kebanyakan artikelnya bunyinya adalah cara mengatasi penolakan dalam hidup, jangan galau, ini apa manfaat dari penolakan gitu-gitu. Aduh, gue nggak mau ngomongin soal manfaat dari penolakan. Gue kasih contoh deh, misalnya Walt Disney gitu, yang sebelumnya sempat dipecat karena dibilang kurang kreatif. Gila lu, yang punya Walt Disney loh. Dan hasil karya Mickey Mouse-nya itu juga sempat ditolak karena dianggap serem. Oke. Dan ada juga J.K. Rowling, J.K. Rowling kayak yang sering dipakai sama Charlie Van Houten pas masih bareng SC12 gitu, J.K. Rowling. Maksudnya jaket Rowling. Oke, skip. By the way, ngomongin Charlie, nama aslinya Charlie itu emang Charlie Van Houten. Bedanya itu pakai P bukan pakai F. Jadi Charlie Van Houten itu bukan nama palsu atau nama panggung, itu nama asli. Gue lupa itu dari ijazah atau surat tanda kelulusan gitu.
Itu informasi yang gak penting-penting banget, tapi gue tetap pengen nyampein ke lu. Dan gue pribadi ya, maksudnya untuk bisa mengklaim, gue bahkan udah nyampe di titik gue mengklaim bahwa misalnya gue chat gitu, gue minta narasumber, terus dia nggak balas, dia nggak jawab, ya gue akan sangat terang bilang, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, bilang aja. Maksud gue tuh nggak apa-apa loh ditolak juga gitu, gue nggak apa-apa loh menerima penolakan gitu. Karena masih ada orang-orang di luar sana yang takut, yang nggak enakan, akhirnya mengiyakan terus, padahal dia nggak mau melakukan itu. Dan sakit nggak sih, nggak enak nggak sih kalau lu ngajak orang gitu, terus orangnya mau ngelakuin sesuatu sama lu, bareng sama lu, ngabisin waktunya bareng lu, tapi dia terpaksa, tapi dia nggak seneng gitu. Gue pribadi sih nggak mau ya, mending lu nolak aja gitu daripada lu nggak enak sendiri gitu tuh. Walaupun perasaan nggak enak untuk menolak orang lain itu nggak salah juga, butuh orang-orang baik yang seperti itu ya. Tapi sialnya orang-orang baik yang kayak gitu, yang susah nolak itu sering jadi makanan gitu buat orang-orang brengsek di luar sana yang manfaatin orang-orang yang susah untuk nolak untuk terus ganggu, terus dapet, terus ngejar apa yang dia pengen dapet gitu. Kayak banyak lah contoh di kasus-kasus kekerasan seksual gitu yang dimulanya atau bermulanya dari rasa nggak enak si korbannya gitu. Fokus atau yang pengen gue sampein dari topik ini adalah bukan berarti gue atau orang-orang di luar sana yang hidupnya sering ditolak gitu atau sering mendapatkan penolakan gitu tuh nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain patah hati, nggak ngerasain sedih, nggak kecewa ketika mendapatkan penolakan gitu. Karena menerima penolakan itu nggak sama dengan lu nggak merasakan sakit atau dampak dari penolakan itu. Tapi buat gue pribadi, ketika lu mau menerima penolakan, lu nggak denial gitu sama penolakan, ya lu akan lebih mudah untuk bisa step forward gitu. Maksud gue, lu harus ngapain selanjutnya, lu tuh tahu gitu. Lu nggak akan berlama-lama di kepala lu sendiri untuk menyalahkan diri lu, untuk mempertanyakan apakah diri lu tuh layak. Itu terjadi kepada orang-orang yang sulit menerima penolakan atau bahkan gak mau menerima penolakan. Karena berangkatnya tuh beda-beda gitu loh. Kayak ada beberapa orang yang memang lahir dengan banyak privilege gitu, ya akan susah mendapatkan atau akan susah menerima penolakan gitu. Karena dia terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Atau ada juga yang memang orang lain kerjanya 2 kali lipat, dia bisa sampai 8 kali lipat, 10 kali lipat gitu. Jadi kemungkinan dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, untuk menghindari penolakan tuh lebih besar gitu. Tapi ya akan ada juga harinya ketika dia mendapatkan penolakan, itu bisa jadi kalau kata anak-anak Twitter, damage-nya tuh bikin si orang itu kewalahan gitu. Pokoknya itu ya yang pengen gue bahas, dan mudah-mudahan sih apa yang coba gue sampein soal penolakan ini bisa ngebuka sudut pandang baru, bisa bikin lu tuh nggak nyamain standar minimal lu gitu ke orang lain. Kalau lu ditolak cinta, lu biasa aja gitu. Belum tentu orang lain yang lu tolak cintanya itu akan biasa aja kayak lu gitu. Dan ketika ada yang nggak sama cara lu menerima penolakan, ya jangan lu marah, jangan lu sedih, jangan. Jadi itu aja mungkin yang pengen gue bahas, yang pengen gue omongin soal penolakan dan rekomendasian tontonan untuk episode 19 ini. Untuk topik penolakan ini ada 2 film. Yang pertama Ngeri-Ngeri Sedap, yang kedua Broker. Ini 2 film yang rilis di tahun 2022 dan alhamdulillahnya gue nonton di bioskop dua-duanya. Ngeri-Ngeri Sedap ini film Indonesia, Benedion kalau nggak salah sutradaranya. Yang main tuh Indra Jegel, terus Boris Bokir, ya, Tika Panggabean. Filmnya bagus banget dan nyeritain tentang bagaimana penolakan-penolakan yang dikasih, yang terus dijejelin ke anak-anak dari bapak di keluarga Batak ya. Filmnya sedih ya, sedih banget, dan termasuk film Indonesia yang laris ya, sampai 2 juta lebih penonton. Terus Broker, film Korea ya, sutradaranya gue lupa lagi, Koreeda ya, yang bikin film Shoplifter kalau nggak salah. Ini filmnya tentang penolakan bahkan sejak lu pertama kali lahir di dunia. Penolakan terhadap anak. Jadi anak yang dibuang gitu, terus akhirnya dijual beliin di pasar gitu, jadi human trafficking gitu. Walaupun terkesan berat banget itu, tapi nontonnya nggak seberat itu kok. Ya sedih, tapi nggak seberat yang gue bilang tadi. Dan selebihnya buat yang mau usul topik atau yang mau kasih kritik, silahkan sampein langsung ke email di infokolum@gmail.com, info columnn n-nya double @gmail.com,
Atau cari gue langsung di Twitter ya, @anggaampuh. A-nya satu, jadi bukan Angga Ampuh tapi Angga Empuh. Dan gue mau kasih info juga bahwa Kolom sekarang punya fitur baru di Spotify, sementara baru di Spotify, belum gue posting di YouTube. Ada Sandiwara Radio, gue ada posting di Spotify, boleh dicek, boleh didengerin. Dan yang nggak tahu Sandiwara Radio, dengerin makanya biar tahu. Akhirnya gue Angga Ampuh untuk Kolom Podcast.